Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali duduk di majelis yang dimuliakan ini, dan semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu itu semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-7 dari bulan Zulhijjah. Maka masih ada kesempatan setidaknya 3 hari ke depan untuk kita memperbanyak amal soleh kita, dan juga bagi yang mampu untuk melaksanakan puasa di 3 hari terakhir ini, monggo silahkan dilaksanakan. Kalaupun masih belum mampu untuk melaksanakannya 3 hari, maka ada kesempatan di hari ke-9 yang biasa kita sebut dengan puasa Arafah, yang mana ganjarannya itu disebutkan dihapuskan dosa setahun yang belakang sama dihapuskan dosa yang setahun yang akan datang. Nah, semoga kita bisa mengambil kesempatan tersebut dan bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung nantinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang dalil utama dari adanya tazkiyatun nafs di dalam kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Syekh menyebutkan dalilnya dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Kemarin kita baru sampai ayat ke-8, yang mana ayat ke-8 itu membicarakan Allah itu memberikan kepada manusia itu 2 jalan. Yang satu adalah jalan untuk bertakwa, dan yang satu adalah jalan untuk maksiat. Jadi kita itu sudah diberikan pilihan oleh Allah. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita, maka kita harus memberikan yang terbaik. Kalau jalan fujur itu tidak diridhai oleh Allah, maka kita seharusnya mengambil jalan takwa. Maka di kitab ini Syekh melanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, beliau melanjutkan qauluhu azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Asy-Syams yang ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, siapa yang beruntung? Aflaha man zakkaha, orang-orang yang menyucikan jiwanya, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi qad di sini, kata qad di sini adalah penegas bahwasanya aflaha itu pasti akan Allah berikan kepada semua orang. Jadi aflaha itu keberuntungan yang tidak hanya diberikan oleh Allah di dunia saja, tetapi juga keberuntungan dan kesuksesan di akhirat nanti. Nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan ataupun keberuntungan kan, kita akan berpikir bahwasanya usaha kita atau bisnis kita yang tadinya 0 tiba-tiba langsung melejit, omsetnya bisa miliaran bahkan triliunan dan lain sebagainya.
Tapi yang dimaksudkan dengan sukses di sini, keberuntungan di sini adalah ketenangan hati kita, kemudian nikmatnya kita beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Bukan mengenai seberapa banyak omset dari usaha kita, seberapa banyak gaji yang sudah kita kumpulkan, atau seberapa tinggi derajat kita di sisi manusia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakaha itu kalau kita ambil kata dasarnya adalah dari kata zaka yazku. Zaka yazku, kemudian nanti terbentuklah kata zakah atau tazkiyah tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakaha atau zakah ini asal katanya adalah suci. Selain suci, dia juga bersih. Bersih baik itu dari zahirnya ataupun dari batinnya. Kemudian bisa diartikan juga dengan bertambah atau bertumbuh. Itu makna dari zakah yang kita ambil, kata dasarnya adalah zakah yazku, zakah tazkiyah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah di sini itu mencakup penyucian diri kita itu dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian perbaikan kondisi hidup kita yang tadinya banyak sekali bermaksiat, kemudian kita perbaiki sedikit demi sedikit menuju ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya potensi kita itu adalah potensi untuk selalu melakukan kebaikan. Akan tetapi karena kita diberikan dua jalan oleh Allah, kadang-kadang jalan yang fujur atau jalan yang tidak disukai Allah itu lebih menguasai diri kita. Maka menyucikan jiwa itu, Bapak Ibu sekalian, menyucikan jiwa itu bukan hanya membersihkan diri kita dari seberapa banyak maksiat yang sudah pernah kita lakukan, tapi juga menghidupkan iman yang ada di dalam diri kita, menghidupkan amal soleh yang ada di sekeliling kita, dan juga menjadikan akhlak yang mulia itu adalah diri kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan asluz zakah, asal makna daripada az-zakah itu adalah hiya ziyadah fil khair. Dia adalah bertambahnya kebaikan. Maka wal muradu bil ayati huna, yang dimasukkan dari ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, itu maksudnya yang ingin disampaikan kepada kita adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha. Yang dimaksud ayat itu adalah barang siapa man sa'a, yang bersungguh-sungguh, fi tazkiyati nafs, yang menyucikan jiwanya. Siapa saja yang mau menyucikan jiwanya dan memperbaiki jiwanya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk mentazkiyah, untuk menyucikan atau membersihkan jiwa kita itu, kita butuh yang namanya usaha, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita cuma niat doang pengen membersihkan jiwa kita, tapi setelah niat maksiat lagi, setelah niat ghibah lagi, setelah niat untuk membersihkan jiwa kita masih iri dengan tetangga kita yang hari ini datang mobil baru, kemudian datang kemewahan dunia yang baru. Nah, itu tidak akan berhasil niat kita untuk membersihkan jiwa itu. Maka kalau kita ingin menyucikan jiwa kita, maka kita harus berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang
konsisten. Tidak satu ketika kita ingin menyucikan jiwa kita, ingin membersihkan jiwa kita, satu ketika kita lupa, kemudian menjalankan rutinitas keburukan-keburukan yang membuat hati kita itu atau jiwa kita itu kotor kembali. Nah, itu kan nanti jadinya usaha yang sudah kita lakukan di awal menjadi sia-sia. Karena jiwa kita menjadi kotor kembali. Jadi kita harus mulai dari awal lagi. Kemudian sudah dibersihkan lagi di awal, nanti balik lagi kotor lagi. Begitu seterusnya, maka yang harus kita lakukan adalah konsisten untuk selalu menjaga jiwa kita dalam keadaan bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menyelinap di dalamnya, sehingga membuat kita itu semakin lama semakin jauh dari yang dinamakan hati kita itu bersih. Semakin lama kok irinya itu semakin banyak, hasadnya itu kok semakin membesar, sombongnya itu semakin lama kok semakin tidak terbendung dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan wasumuwiha bil istiksari minat ta'at wal khairat. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mentazkiyah diri kita itu, bersungguh-sungguh agar kita itu bisa menyucikan atau membersihkan jiwa kita itu? Caranya adalah wasumuwiha bil istiksar, atau wasumuwiha dengan cara meninggikan, memuliakan jiwa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Bil istiksari minat ta'at, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah. Apalagi wal khairat, dan juga memperbanyak amal-amal kebaikan. Jadi itu kunci pertama untuk kita bisa mentazkiyah diri kita, untuk kita bisa membersihkan jiwa kita itu adalah dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah dan juga memperbanyak kebaikan-kebaikan pada diri kita. Jangan sampai nanti dibahas di ayat selanjutnya, jangan sampai diri kita itu malah memperbanyak perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah atau bahkan tidak disenangi, atau bahkan lebih jauh lagi malah syirik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumu, tadi kata sumu itu artinya adalah, maknanya adalah kemuliaan tinggi. Jadi sebenarnya kita itu kan dikasih jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan banyak sekali kondisi-kondisi jiwa tersebut, ada yang jiwa tersebut terus berada di jalan fitrah, ada juga yang berbelok, kemudian dia itu sudah tidak fitrah lagi. Contohnya jiwa yang sudah tidak mengikuti fitrahnya itu adalah fenomena di dunia sekarang, yang lambangnya pelangi itu, apa namanya Pak? LGBT. LGBT itu sudah jauh dari kata fitrah. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah diberikan potensi untuk jiwa kita itu bersih dari awal, maka kita sebisa mungkin berusaha untuk selalu menjaga kebersihan jiwa kita itu dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah, juga memperbanyak amal soleh kita selama kita hidup di dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu dan juga tadi disandingkan dengan minat ta'at wal khairat, berarti kan ketaatan itu disandingkan dengan amal soleh. Jadi ketaatan dan amal soleh itu adalah, ketaatan dan perbuatan baik itu adalah termasuk dari amal soleh kita.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya iman kemudian takwa itu melahirkan amal soleh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita itu sudah ada di dalam hati kita, sudah kita yakini kita itu sudah mantap sama iman kita kepada Allah, maka kita harus membersamai atau menyertai iman kita kepada Allah itu dengan memperbanyak amal soleh. Kalau tidak kita mengatakan kita itu beriman kepada Allah, mulut kita itu mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian hati kita itu meyakini bahwasanya ya Allah itu cuma satu, nggak ada duanya dan lain sebagainya, tetapi di dalam kehidupan kita yang ada itu hanya keburukan semua. Yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah semua. Maka bisa dikatakan kalau seperti itu, iman yang sudah kita ucapkan itu adalah sebuah kebohongan. Datangnya bukan dari hati, tapi datangnya dari mulut saja. Tidak ada perbuatan-perbuatan amal soleh itu menjadikan iman itu menjadi palsu. Maka Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan imtitsalu amrillahi wajtinabu nawahihi. Orang itu kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imtitsalu amrillahi, maka dia akan terus-menerus mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Mau perintahnya itu sesuatu yang tidak kita senangi, contohnya perintah jihad, itu kan siapa yang mau, sudah pasti kalau maju ke medan perang itu pilihannya cuma dua, antara mati dan hidup. Sudah sangat jelas. Kan orang-orang kita kan, orang-orang di luar kita kan, mereka itu akan mengatakan orang hidup aja sudah enak-enak, kenapa harus maju ke medan perang? Yang potensi matinya itu lebih besar daripada potensi untuk hidup kembali, untuk pulang secara sehat walafiat, untuk pulang secara normal, badannya itu utuh. Kan itu berat sekali. Tapi ketika itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita senang, mau kita itu enggak suka, ya harus kita lakukan. Ya harus kita lanjutkan. Jangan sampai ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senang dengan satu aturan misalkan, apa aturan yang kita senangi apa misalkan, Pak? Aturan Allah Subhanahu wa taala yang kita senangi misalkan, mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian ada aturan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki tersebut kita harus mengeluarkan sebagian, karena itu sebagian bukan milik kita. Itu kan susah, Pak. Itu kan susah, nggih. Kita sudah berusaha begitu banting tulang sana sini, pagi siang malam, bahkan tidur saja tidak sempat. Sudah banyak harta, sudah sampai nisabnya, sudah sampai hitungannya, kita disuruh mengeluarkan yang namanya zakat. Kalau kambing kita sudah punya berapa ekor, kita suruh ngasihkan ke orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu berapa ekor. Ketika kita punya hewan ternak sekian, atau kita punya tabungan emas antam atau emas yang biasa dipakai oleh ibu-ibu itu, kalau sudah sampai nisabnya, sudah sampai hitungannya, kita disuruh mengeluarkan zakat, Bapak Ibu sekalian. Maka itu suatu hal yang tidak kita senangi sebenarnya. Tetapi kita harus tetap melaksanakan itu. Kita harus tetap melakukan itu. Karena itu sudah menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibti'adi 'anil syurur wasayyi'at. Nah, kunci yang kedua untuk kita itu bisa menjadi orang yang beruntung
aflah atau falah. Kunci yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita ingin membersihkan jiwa kita, ketika kita ingin menyucikan jiwa kita, itu tidak akan bisa sempurna kalau kita itu tidak ijtinab, menjauh dari apa? Dari maksiat-maksiat yang Allah itu tidak sukai. Kalau kita masih melakukan itu, maka penyucian jiwa kita itu akan tidak berhasil. Kan banyak di zaman sekarang itu banyak sekali orang yang ahli ibadah Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang-orang yang ibadahnya itu non-stop, tidak ada celah sama sekali. Ada syariat untuk puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah dilibas semuanya. Kemudian suruh memperbanyak kalimat thayyibah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, semuanya dikerjakan. Bahkan mulutnya itu tidak berhenti dari kalimat-kalimat thayyibah tadi. Sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat yang itu kalimat sia-sia. Kalimat yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia itu nggak bisa jaga dirinya itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya entah dosa itu tidak terlihat ataupun terlihat oleh orang lain. Kan banyak zaman sekarang itu seperti itu. Menampakkan dirinya seolah-olah rajin ibadah, tetapi dibalik semua itu banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan sehingga amal ibadah yang sudah dia lakukan non-stop tadi itu tidak akan berdampak kepada jiwanya, tidak akan berdampak kepada kehidupannya. Karena ketika dia melakukan ibadah itu terus dibarengi dengan keburukan-keburukan atau dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anis syurur itu adalah keburukan yang dimaksud adalah keburukan hati Bapak Ibu sekalian. Seperti ketika kita tidak suka dengan orang lain kemudian kita mendendaminya, atau orang lain menyakiti hati kita kemudian kita dendam, tidak pernah memaafkan sampai kapanpun. Ya loro hatiku loro gara-gara omongane wong kuwi kok. Mbok sampai kiamat kurang setengah hari ya gak bakal tak maafkan gitu. Nah itu proses untuk kita bisa mendapatkan keberuntungan itu akan berhenti Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti tadi iri tadi kepada saudara-saudara kita yang memiliki mungkin nikmatnya itu kita anggap melebihi yang kita miliki, maka itu akan bisa merusak tazkiyah kita di dalam diri kita, dan kemudian kita tidak akan mendapatkan keberuntungan yang Allah janjikan kepada kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasayyi'at, dan dosa-dosa itu kalau diperinci lagi itu kita enggak hanya dosa besar saja Bapak Ibu sekalian yang bisa mengganjal diri kita mendapatkan keberuntungan. Itu tidak hanya dosa besar saja, dosa-dosa kecil itu juga bisa mengganjal diri kita dari mendapatkan keberuntungan yang sudah Allah janjikan di ayat tadi, pada aflaha man zakkaha. Maka Syekh melanjutkan tahaqqaqa falahahu. Tahaqqaqa falahuhu. Maka ketika kita sudah melaksanakan tiga hal tadi, yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk menyucikan jiwa, kemudian memuliakan jiwa yang Allah berikan kepada kita, dan yang terakhir adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk dan dosa itu, maka tahaqqaqa falahuhu, maka kita akan benar-benar mewujudkan keberuntungan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa melaksanakan
tiga hal tersebut. Kalau satu saja ditinggalkan, ya mungkin dapat keberuntungan ya, tapi nggak maksimal. Nah, contohnya kalau kita uh, jualan di mana, kalau jualan di CFD itu kan ramenya begitu banyak itu. Tapi kita hanya duduk dogrok di depan stand kita tanpa adanya promosi, terus di meja kita itu, di stand kita itu nggak ada tulisan ini jualan apa dan lain sebagainya. Jadi kita sudah usaha untuk berjualan, bermuamalah, tapi kita tidak mengusahakan semaksimal mungkin, maka jadinya hasilnya juga tidak akan maksimal. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahaqqaqa itu berarti janji itu bukan hanya sekedar janji. Janji itu bukan janji-janji palsu, sebagaimana kalau kita mendapati lingkungan kerja yang toksik itu kan, nanti kan kamu gini 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 gini, nanti tak naikkan jabatan. Nanti kamu resign dulu, setelah itu daftar lagi, nanti jabatanmu tak naikkan dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk janji palsu yang diberikan kepada kita di dunia kerja kita gitu. Maka berbeda dengan hal ini kalau sudah Allah yang menyampaikan, maka janji itu bukanlah semata-mata hanya janji, tetapi janji itu akan direalisasikan oleh Allah kepada kita. Falahuhu, kata falah atau keberuntungan itu konteksnya itu menyeluruh Bapak Ibu sekalian. Keberuntungan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan untuk selalu memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan untuk bisa bahagia hidup di dunia. Kemudian keberuntungan kita bisa selamat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cita-cita paling tinggi yang kita impi-impikan ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa dijauhkan dari murkanya Allah, kita bisa selamat dunia akhirat, kita bahagia ketika hidup. Itu kan cita-cita semua orang. Maka untuk bisa menggapai semua cita-cita itu, kita harus melewati salah satu jalan yang namanya adalah menyucikan jiwa atau membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang itu bisa mengganjal agar diri kita itu bisa dapat keberuntungan tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat terakhir di pembahasan ini, ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau orang mau menyucikan jiwanya maka dia akan beruntung. Kalau yang kedua, Allah menjanjikan waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, aslu tadziyah. Nah, jadi dassaha itu asal katanya adalah dassa atau kemudian tadziyah. Nah, itu artinya adalah menyembunyikan Bapak Ibu sekalian. Nah, kebiasaan orang-orang yang mengotori hatinya atau mudah bermaksiat kepada Allah itu gampang menyembunyikan dirinya, bahwa dirinya itu ahli maksiat. Gampang sekali. Contohnya kita hidup di lingkungan seperti ini. Orang tersebut kelihatan rajin ibadah, tapi dia sebenarnya ya pintar untuk menyembunyikan maksiat yang sudah dia lakukan. Nah, itu peringatan untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Maka menyembunyikan fitrah ini atau kesucian yang seharusnya ada di dalam diri kita ini akan menjadikan kita itu orang-orang yang merugi. Ya, karena proses tadziyah ini menyembunyikan ini atau menutupi fitrah yang sudah ada di dalam diri kita untuk selalu taat kepada Allah, jalannya lurus itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah punya proses yang namanya tadziyah, maka kita akan menutupi jiwa kita yang mulia ini.
yang seharusnya mendapatkan kedudukan di sisi Allah itu mulia, itu menjadi tertutup atau terhijab. Hubungan kita sama Allah itu akan lama-lama merenggang. Yang tadinya kita dekat sama Allah, ketika kita melakukan proses tadzkiyah ini, menutupi ini, nanti kita akan lebih banyak jauh dari Allah dan kita lebih dekat kepada kemaksiatan. Kita lebih dekat kepada hal-hal yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang tadinya itu bersih, jiwa yang tadinya itu siap untuk menerima hidayah dari Allah, siap untuk mendapatkan rahmatnya Allah, itu malah jadi nggak dapat apa-apa. Karena kita menutupinya dengan hal-hal yang disebutkan nanti di setelah ini. Hal-hal itu adalah fal'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil atham. Orang yang bermaksiat, ya, orang bermaksiat, tadzkiyah tadi itu adalah menyembunyikan maksiat-maksiatnya itu. Maka fal'asi qad akhfa nafsahu al-karimah. Orang-orang yang suka bermaksiat itu dirinya itu akan menyembunyikan jiwanya yang mulia yang sudah Allah berikan kepada dirinya itu dengan apa? Bifi'lil asam, dengan perbuatan dosa. Jadi orang itu kalau terjerumus ke dalam maksiat itu nggak langsung bleng gitu, masuk jeblos gitu, nggak, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang kalau mau terjerumus ke dalam maksiat itu biasanya bertahap. Sedikit-sedikit dia berpikiran, sedikit, oh nggak ketahuan sama orang lain, tambah lagi, oh masih nggak ketahuan sama orang lain, tambah besar lagi. Akan tetapi dirinya itu lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kita lakukan, baik itu tidak dilihat oleh manusia maupun dilihat oleh manusia. Nafsu al-karimah, jiwa yang mulia itu merujuk kepada potensi terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, yang tadi disebutkan di awal. Kita itu punya potensi untuk selalu berada pada jalan fitrah, berada pada jalan ketakwaan. Nah, tapi itu akan tertutupi ketika kita itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, maka hubungan kita dengan Allah tadi akan merenggang. Hubungan dengan Allah itu akan semakin lama semakin jauh. Dan sifat fujur yang perbuatan-perbuatan keji itu akan menguasai kehidupan kita dibanding sifat takwa itu akan tenggelam karena sifat fujurnya itu akan lebih dominan. Dan ketika sifat fujur atau perbuatan-perbuatan keji itu sudah mendominasi kehidupan kita, itu akan mempermudahkan syaitan untuk merasuki diri kita dan menjadikan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamaraha birradail wal hasais. Kemudian yang kedua adalah ketika orang itu merugi, itu ciri-cirinya adalah yang kedua, wa tamaraha birradail wal hasais. Orang itu akan menguburkan apa yang dikubur jiwanya itu tadi. Dikubur dengan apa? Dengan keburukan akhlak dan juga hal-hal yang menghinakan dirinya. Nah, kalau sudah orang itu menyembunyikan maksiatnya, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia akan lama-kelamaan itu akan bukan menyembunyikan lagi, malah dikubur, ditutupi rapat-rapat, dan dikuburnya itu dengan perbuatan yang lebih lagi dari kita menyembunyikan tadi, yaitu akhlak kita sudah berubah total. Yang tadinya mungkin
setidaknya sholat 5 waktu itu masih mau di masjid, lama-kelamaan sudah tidak di masjid lagi. Alasannya ya bisa di rumah. Terus kemudian dia lama-lama yang tadinya masih sholat 5 waktu di rumah, tapi kemudian lama-lama bolong-bolong. Sampai nanti lama-kelamaan sudah tidak sholat lagi. Nah itu termasuk dengan menguburkan jiwanya itu dalam keburukan akhlak dan juga hal-hal yang hina. Sedikit lagi nih Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang merugi itu nanti adalah wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub. Dia akan menghancurkan jiwanya itu dengan perbuatan-perbuatan cacat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan mendapati di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu, mereka itu sudah tidak takut lagi dengan keburukan yang ada di dirinya. Malah mereka itu senang atau malah bangga dengan keburukan yang mereka lakukan, maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Kita ambil contoh saja di bulan puasa kemarin. Kan banyak sekali sekarang di media sosial itu konten-konten yang katanya puasa naik motor tiba-tiba belok ke warteg. Kalau di sini warung makan, makan sambil di video, kemudian dipost di media sosialnya. Nah itu kan sudah saking rusaknya jiwanya itu, dia sudah menyembunyikan maksiatnya sudah dilewati sama dia, menguburkannya itu sudah dilewati, sekarang menghancurkan jiwanya itu dengan perbuatan-perbuatan itu. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah taala menanggapi hal sedemikian ini, yang orang itu berbuat keburukan itu secara terang-terangan seperti itu tadi. Imam Hasan Al-Basri itu menyampaikan kepada kita termasuknya, nek mau ngomongin keburukan orang yang melakukan keburukan secara terang-terangan itu bukan aib. Tapi diingat membicarakannya bukan menambah-nambahi gitu Bapak Ibu. Bukan malah menjelek-jelekkan dengan sejelek-jeleknya. Tapi kita membicarakan keburukannya itu untuk membuat dia sadar, agar dia kembali kepada fitrahnya. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini, melakukan maksiat, melakukan keburukan secara terang-terangan ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Akan ada nanti suatu kaum yang dia itu melakukan maksiat secara terang-terangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kaum tersebut tidak akan diampuni dosanya. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita sudah melakukan tadi, menyembunyikan kemuliaan jiwa kita, menguburkan jiwa kita yang mulia ini, dan kemudian menghiasinya dengan menghancurkan jiwa itu dengan keburukan-keburukan, maka hasilnya adalah hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhaqqatan. Maka jadilah jiwa orang tersebut itu menjadi jiwa yang rendah, menjadikan jiwa orang tersebut menjadi hina, dan menjadikan jiwa orang tersebut menjadi terjatuh. Jadi disebutkan di kalimat beliau, jiwa yang terjatuh itu sama halnya kayak lalat yang hinggap di kotoran itu. Maka na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Sebagai penutup, wastahaqqat bidzalikal habibah wal khusran. Dan karena itu dia berhak untuk mendapatkan kehinaan tadi. Dia berhak untuk mendapatkan kerugian tadi.
dia juga berhak untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tadi itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau untuk menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dan kita terhindar dari orang-orang yang merugi karena mengotori jiwa kita itu dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan keburukan, dengan perbuatan dosa. Semoga Allah menjadikan jiwa kita ini terus berada di dalam fitrahnya, terus berada di jalan lurusnya, tidak dibelokkan kemana-mana, tidak dibelokkan kanan kiri atau atas bawah, tapi tetap lurus kepada kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah itu datang kepada kita dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Wal 'afu minkum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.